Selamat pagi Pak Restu dan teman-teman. Pada pagi hari ini, saya dan Tadeo akan mempresentasikan mengenai proposal PKMP kami. Kami mengambil judul yaitu biofilter modifikasi untuk mengolah air limbah batik. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang mendapat pengakuan dunia oleh UNESCO sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia. Batik sendiri memiliki berbagai macam corak dan warna. Semula, batik hanya dihasilkan secara tradisional, dengan tulisan tangan, menggunakan canting dan malam. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, zaman industrialisasi dan globalisasi, produksi batik tidak lagi dalam skala kecil, namun dalam skala besar, yaitu skala industri. Hasil dari proses pengolahan batik menghasilkan zat cair yang mengandung zat kimia yang berbahaya. Zat warna yang terkandung dalam limbah batik umumnya sukar terdegradasi, karena sifatnya yang mampu menahan kerusakan oksidatif dari cahaya matahari, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendegradasinya. Jika limbah ini terbuang tanpa diolah terlebih dahulu, akan menurunkan kualitas air dan menimbulkan masalah kesehatan, bila airnya mengalir ke tempat pemukiman penduduk. Ada beberapa jamur yang dapat mendegradasi limbah tersebut, yaitu salah satunya adalah white rot fungi. Mekanisme dekolorisasi secara enzimatik oleh jamur adalah dengan hasil sekresi jamur yang nantinya dalam media kultivasi, enzim akan memecah ikatan aromatik pada senyawa kompleks. Proses ini juga nantinya akan berguna untuk bioremediasi. Berdasarkan permasalahan yang ada, maksud dari penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan metode yang efektif untuk menguraikan senyawa organik dan dekolorisasi limbah batik dengan menggunakan Phanerochaete chrysophyllum. Permasalahan yang ada, bagaimana pengaruh imobilisasi Phanerochaete chrysophyllum pada limbah kulit kaca kedelai untuk menguraikan senyawa kimia organik yang terkandung di dalam limbah batik. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menginovasi pengolahan air limbah batik dengan Phanerochaete chrysophyllum yang terimobilisasi pada media kulit kaca kedelai. Keutamaan penelitian ini yaitu adanya informasi mengenai metode dekolorisasi air batik yang efisien dan ekonomis serta tidak merusak lingkungan. Keluaran penelitian. Jadi yang diharapkan adalah publikasi dalam bentuk artikel atau jurnal ilmiah di jurnal Sastra. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi peneliti lain dalam penelitian serupa, sehingga dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang bioremediasi perairan. Bagi pemerintah, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan limbah batik di Indonesia. Kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian ini adalah mengatasi masalah air limbah batik dengan menggunakan jamur Phanerochaete chrysophyllum yang diimobilisasi pada limbah kulit kaca kedelai. Jamur yang akan digunakan yaitu merupakan Phanerochaete chrysophyllum, yaitu merupakan jenis water fungi. Water fungi sendiri itu merupakan jenis fungi yang mendegradasi lignin pada kayu dan menyisakan selulosa berwarna cerah hingga warna sampai mendekati putih. Karena itu namanya disebut water fungi. Nah, Phanerochaete chrysophyllum itu merupakan jenis water fungi yang memiliki kemampuan khusus yaitu untuk mendegradasi polimer lignin aromatik yang melimpah tanpa mempengaruhi selulosa putih. Yaitu caranya dengan menggunakan enzim oksidase yang non-spesifik untuk bisa membelah ikatan antara molekul lignin. Nah, kenapa kita kelompok pilih jamur menggunakan mikroremediasi? Yaitu karena mikroremediasi itu merupakan secara metode yang relatif lebih murah dan secara lingkungan lebih aman daripada bioremediasi yang memanfaatkan bakteri. Karena pada bakteri ada kemungkinan kalau bakteri tersebut dapat tumbuh besar dan malah menjadi pencemar bagi lingkungan. Enzim yang dihasilkan oleh fungi itu merupakan enzim yang luas dan non-spesifik. Artinya enzim tersebut dapat mengikat senyawa apapun yang struktur kimianya mirip dengan substratnya enzim tersebut. Karena itu juga menggunakan mikromediasi menguntungkan. Nah, selain itu, kalau pada bakteri juga ada hasil samping yang berbahaya, pada mikromediasi juga mungkin ada hasil samping yang begitu berbahaya karena hasil samping dari mikromediasi itu biasanya merupakan hasil yang menguntungkan juga. Misalnya kalau funginya sendiri itu juga bisa dimakan, jadikan bahan makanan, maka hasil sampingnya itu juga fungi yang merupakan bahan makanan itu. Nah, Phanerochaete chrysophyllum ini merupakan jamur yang cukup umum digunakan untuk mikromediasi. Limbah tekstil lain yang
contoh limbah tekstil lain yang sudah berhasil didekolorisasi oleh jamur ini misalnya adalah reaktif Black 15, reaktif Red C4Gl, dan Lemon Yellow C4Gl. Nah, metode penelitiannya itu pertama ada tahap pre-enrichment. Yang pertama yaitu jamurnya itu diinokulasi pada media PDA sebagai kultur stok. Terus ada pretreatment kulit kacang kedelai. Yang yaitu caranya dengan 30 gram kulit kacang itu akan dihancurkan dulu sampai ukurannya kira-kira 0,7 cm persegi, terus dicuci dalam 100 ml Aquades, deionisasi selama 24 jam suhu 30 derajat Celcius dan 170 rpm di orbital shaker. Terus setelah 24 jam dikeluarkan dan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam, lalu ditambahkan limbah batik yang akan digunakan dengan konsentrasi sebesar 50 mg per liter dengan perbandingan kulit kacang dan limbah batik sebesar 1:10 berat per volume, dan dibiarkan selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius, lalu di oven lagi pada suhu 105 derajat selama 24 jam untuk mengeringkan kulit kacang kedelai. Nah, terus dilanjutkan dengan imobilisasi dari jamurnya. Imobilisasi jamurnya itu dilakukan dengan cara 25 gram kulit kacang kedelai setelah di pre-treatment itu dimasukkan ke dalam 87,5 ml inokulum cair tanpa pemberian sumber karbon dan nitrogen tambahan. Terus disimpan pada suhu 39 derajat Celcius, lalu setelah memasuki idiofase diturunkan tahap menjadi 30 derajat Celcius. Tahap ini akan berlangsung sekitar 20 hari dan terus diamati aktivitas enzim mengambil oksidase, yaitu dilakukan dengan spektrofotometri pada panjang gelombang 568 nanometer. Nah, kenapa kok harus imobilisasi? Itu sendiri artinya adalah menempelkan suatu enzim pada suatu inert untuk meningkatkan efektivitas kerja dari enzim tersebut. Nah, terus yang dilakukan dengan tahap terakhir yaitu dekolorisasi air limbah. Yang pertama itu 600 ml limbah dibagi menjadi 13 beker, masing-masing 200 ml. Terus masing-masingnya itu dicampurkan dengan campuran sebelumnya yaitu 87,5 ml inokulum cair dan 25 gram kulit kacang kedelai. Terus diinkubasi selama 28 jam pada suhu 35 derajat. Dan juga dengan pengujian parameter, yaitu yang pertama adalah pengujian secara spektrofotometer di panjang gelombang 490 nanometer, terus pengecekan pH. Kalau dekolorisasi berhasil, itu pH-nya akan berada di sekitar 6. Lalu yang terakhir juga menggunakan DO-meter untuk mengukur kualitas air. Semakin besar nilai DO-nya, artinya air tersebut memiliki kualitas yang semakin bagus. Berikut ini adalah biaya dan jadwal kegiatannya. Untuk anggaran biayanya sendiri, yang pertama adalah perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan yang diperlukan memerlukan biaya sebesar Rp3.635.000. Untuk bahan habis pakai sebesar Rp719.000. Perjalanan Rp600.000, lain-lain Rp400.000. Total jumlah yang dikeluarkan untuk penelitian ini adalah Rp5.354.000. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, kita akan melaksanakan dalam kurun waktu 5 bulan. Untuk studi pustaka akan dipelajari dari bulan 1 sampai bulan ke-5, persiapan alat dan bahan di bulan 1 dan bulan kedua, kemudian pre-enrichment Phanerochaeta chrysophorium di bulan 1, pre-treatment kulit kacang kedelai di bulan 1 dan bulan kedua, imobilisasi Phanerochaeta chrysophorium di bulan kedua, dekolorisasi air limbah di bulan ketiga dan keempat, pengujian parameter di bulan 4 dan bulan kelima, penulisan laporan di bulan ketiga sampai bulan kelima, dan draft jurnal nasional di bulan ketiga sampai bulan kelima. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu.